Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, pada kesempatan lalu, ya, pertemuan sebelum ini kita sudah sampai, ya, pembahasan kita pada halaman 76, ya, dari kitab Al-Aqidah As-Safariniyah ini. Halaman 76, kalau tidak keliru sampai bait yang ke 108, ya. Betul ya Mas Fajar? Ya, alhamdulillah. Yang membawa kitab Bapak Ibu silahkan dibuka halaman 76 bait ke 109, ya. Kami bacakan, qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Al-Imam Muhammad bin Ahmad As-Safarini rahimahullah, di bait yang ke 109, wa annahu yaqtulu lid-dajjali bibabiluddin khalli anjidalin. Wa annahu, dan sesungguhnya dia yang dimaksud di sini adalah Isa al-Masih, Nabi Isa al-Masih, Isa al-Masih ibnu Maryam. Dan sesungguhnya Nabiullah Isa al-Masih yaqtulu lid-dajjal, beliau membunuh Dajjal, bibabiluddin, di pintu masuk, ya, kota Lud. Di bawah ada catatan kaki, ya, bibabiluddin, ya, hiya qaryatu qurbi baitil muqaddasi min nawahi Palestin. Dia adalah satu kampung dekat Baitul Maqdis di sekitaran Palestina. Nah, di depan pintu kampung Lud itulah Nabi Isa mendapatkan Dajjal payaktuluh, dan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa di situ. Jadi Lud itu nama sebuah kampung atau kota ala bu'di isrina kilometron min Tel Aviv, ya. Jadi kalau sekarang Tel Aviv itu jaraknya ke Tel Aviv itu sekitar 20 kilo. Kota Lud itu, ya. Wa arba'una kilometron anil Quds, dan jaraknya sekitar 40 km kalau dari Baitul Maqdis Al-Quds. Nah, wa taqa'u qariban minha Madinatur Ramlah. Jadi dia terletak dekat dengan kota Ramallah, ya. Sekarang kita kenal Ramallah. Itu rincian posisi kota Lud menurut Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud di dalam kitab beliau, ya, di catatan kaki di sini. Nah, di sanalah nanti Nabiullah Isa alaihi salam berhasil membunuh Dajjal. Itu Bapak Ibu. Nah, bibabiludin khalli anjidalin. Khalli itu artinya tinggalkanlah, lepaskanlah. Anjidal, berdebat. Jadi artinya enggak usah diperdebatkan. Ini sesuatu yang udah pasti. Dajjal akan dibunuh oleh Nabiullah Isa alaihissalam di daerah Palestina, di Lud tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, makna bait yang ke 109. Nah, keterangannya disebutkan misalnya di dalam kitab Sarah Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Aqdi Ahli Al-Firqatil Mardiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan
Jadi ketika Dajjal muncul, ya, terjadilah banyak fitnah. Fitnah luar biasa kepada umat manusia, termasuk kepada kaum muslimin, ya. Lalu Allah mendatangkan solusi dengan menurunkan Nabiullah Isa alaihi salam, ya, minas sama, dari langit. Kenapa? Li'annallaha rafa'ahu ilas sama. Karena Allah mengangkat dulu Nabi Isa ke langit. Tidak mewafatkan tapi hanya mengangkat, ya. Sebagaimana diterangkan di dalam surah Ali Imran ayat 55, ya. Idh qala Allahu ya Isa. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku, nah, tapi ada kata mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Ini maksudnya apa gitu? Apakah Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Ta'ala kemudian diangkat ruhnya ke Allah ke atas? Karena waktu Rasul Isra dan Mi'raj kan menemui ruh para nabi, ya. Ada Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf. Apa bedanya dengan para nabi yang lain itu? Bahkan di sini Allah mengatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ada sebagian orang sebenarnya Nabi Isa ya wafat juga gitu. Diwafatkan oleh Allah lalu ruhnya diangkat sebagaimana juga nabi terdahulu. Nah, ini muskil, ya, suatu perkara yang muskil. Ada persoalan di sini. Tapi diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab beliau. Jadi bagaimana kita memahami ayat ini dan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa itu hidup. Beliau tidak wafat, tapi diangkat ruhnya oleh Allah ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaifa najma'u baina al-qaul bi anna Isa ibnu Maryam hayyun wa baina qaulillahi ta'ala hadhihi tadi. Bagaimana cara mengkompromikannya gitu, ya. Maka kata saya Ibnu Utsaimin, fal jawabu ala dzalika fi qaulihi ta'ala. Jawabannya sebenarnya ada di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 60, ya. Dalam surah Al-An'am ayat 60. Coba perhatikan kalau yang membawa Al-Quran, ya, atau aplikasi Quran bisa dibuka. Dalam surah Al-An'am ayat 60 Allah mengatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Coba lihat yang sudah ketemu surah Al-An'am ayat 60. Sudah ketemu belum? Ada yang sudah ketemu? Pak Wika sudah ketemu? Al-An'am ayat 60 atau Mas Fajar? Ya. Ya. Al-An'am artinya binatang ternak, betul. Nah, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Itu artinya apa? Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Nah, coba perhatikan kata yatawaffakum di situ apa? Menidurkan. Jadi kata mutawaffik yatawaffakum itu tidak selalu bermakna mewafatkan dalam arti kematian apa namanya? Al-maut, al-wafat al-kubra, tidak, ya. Ada nama al-wafat as-sugra. Tidur itulah gitu. Jadi makna, ya, idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika di situ sama dengan makna Allahu huwallazi yatawaffakum bil-lail. Jadi artinya bukan mewafatkan, tapi apa? Menidurkan. Lalu oleh Allah diangkat ke atas gitu. Jadi ketemu atau tidak? Mengkompromikan tadi. Kok diangkat tapi diwafatkan juga? Ketemu, ya? Jadi yang dimaksud mutawaffika di sini artinya menidurkan. Bukan mewafatkan dalam arti wafat ya, al-kubra itu bukan, tapi al-wafat as-sugra itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka nanti di akhir zaman Allah akan turunkan Nabi Isa
untuk melawan Dajjal. Itu sebagai ya solusi dari Allah Ta'ala ketika orang-orang dalam tekanan fitnah Dajjal. Bahkan di dalam ya surah Az-Zukhruf ayat 61 ditegaskan lagi, wa innahu la ilmun lisaati fala tamtarunna biha wattabi'uni. Wa innahu, dan sesungguhnya Isa itulah ilmun lisaah, la dalilun ala saah, kata Al-Imam As-Sa'di ya. Jadi Nabi Isa itu adalah petunjuk akan adanya dekatnya hari kiamat gitu. Yang adanya saja Nabi Isa akan lahir bila abin ya, min ummin bila abin, dari ibu tanpa bapak. Nah itu. Dan menurunkan Nabi Isa, Allah mampu atau tidak fi akhir zaman? Mampu sekali. Nah, maka wa yakunu nuzuli Isa ibni Maryam alaihi salam alamatun min alamati sa'ah. Tadi lisaah itu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Maka fala tamtarun nabiha, janganlah kalian ragu dengan itu ya. Wattabi'uni, dan ikutilah perintahku dengan mentaati seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratul mustaqim, inilah dia jalan yang lurus, di surah Az-Zukhruf ayat 61. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi Nabi Isa kelak akan turun membunuh di suatu kota yang ada di Palestina ya, salah satu kota Palestina. Nah, itu penjelasan dari bait yang ke-109. Nah, sekarang kita melangkah ke 110 ya. Wa amru Ya'juj wa Ma'juj asbiti. Nah, dan perkara Ya'juj dan Ma'juj, nah tetapkanlah. Nah, ini tanda besar akan datangnya kiamat nanti setelah Dajjal. Kan yang pertama apa? Imam Mahdi. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga turun Nabi Isa. Yang keempat al-alamatur rabi'ah adalah ya keluarnya Ya'juj wa Ma'juj asbiti, tetapkanlah. Fa innahu haqqun, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu suatu perkara yang hak, pasti benar adanya. Dia akan keluar nanti. Nah, siapa Ya'juj Ma'juj itu? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, saya Shalih bin Fauzan mengatakan hum ummatun azimatun min bani Adam. Dia ini adalah umat yang sangat besar, banyak jumlahnya dari keturunan Adam juga. Dari keturunan Adam. Bukan makhluk baru yang lain, bukan. Keturunan Adam. Bahkan konon innahum min zuriyati Yafis bin Nuh. Itu dari keturunan Yafis bin Nuh. Bapak Ibu kalau buka surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 93 lah setidaknya, atau 98, itu diterangkan bagaimana Ya'juj Ma'juj dulu sudah ada, tapi dikalahkan oleh Zulkarnain. Nah, dibuatkan tembok yang terbuat dari besi ya, jadi lelehan tembaga ya. Kalau mungkin sekarang ilmu las ya Pak kalau gitu ya. Tapi besar itu segimana mesin lasnya itu kalau. Nah, sehingga dia tidak bisa keluar. Nah, tidak ada rincian Zulkarnain itu pada masa siapa. Ada yang mengatakan sekitar tahun 600 sebelum Masehi. 600 sebelum Masehi. Nah, kalau sekarang 2025, berarti 600 tahun sebelum itu ya. Ada khilaf memang di antara para ulama tentang siapa sih sosok Zulkarnain itu yang dulu tidak mengalahkan, tidak menghancurkan, tapi hanya sekedar bisa menghalangi. Dia memang melakukan kerusakan dari dulu. Nah, tapi nanti
Ya'juj Ma'juj akan keluar di akhir zaman. Bahkan Nabi waktu masih hidup sebentar lagi Ya'juj Ma'juj akan keluar. Nanti akan dibolongi oleh mereka tembok kokoh yang dibuat oleh Zulkarnain. Nah, nanti mereka akan berhasil di akhir zaman ketika Dajjal sudah dikalahkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian ya. Maka terjadilah kerusakan di atas muka bumi. Nah, yang dahsyat juga dengan keluarnya si Ya'juj dan Ma'juj itu. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita akan lanjut lagi nanti ya. Antara Isya dan azan dan iqamah. Sekarang monggo yang bertugas muadzin silakan azan dulu. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, kita sudah tiba di waktu Isya. Kami lanjutkan sedikit ya. Jadi tadi Ya'juj Ma'juj itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian kelak nanti dia akan keluar, dan itu Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ya di antaranya ayat 98 ya. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di ayat 98 surah Al-Kahfi Allah mengatakan perkataan Zulkarnain ya, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan. Qala hadza rahmatun min rabbi. Zulkarnain berkata hadza ya. Jadi dinding ini adalah rahmatun min rabbi, merupakan rahmat dari Tuhanku. Sehingga tidak bisa ditembus oleh si Ya'juj dan Ma'juj. Itu bukan dari kekuatan dia ya. Dia enggak merasa hebat ya. Tapi ini betul-betul disandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kehebatan saya, tapi karena ini rahmat kasih sayang Allah ya dari Tuhanku. Tapi kata beliau, fa idza jaa wa'du rabbi, dan nanti apabila datang ya janji Tuhanku, ketika sudah datang ja'alahu dakkaa, Allah akan menghancur luluh lantahkan dinding tersebut. Nah, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku ini pasti benar, kata Zulkarnain. Nah, nanti akan rata lagi. Maka akhirnya Ya'juj dan Ma'juj wa yakhruju Ya'juj wa Ma'juj. Nah, akan keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Allah robohkan, itu pun bukan karena kekuatan Ya'juj Ma'juj, tapi Allah izinkan roboh dinding tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika dia keluar payahsulu fasadun fil ardh, terjadilah kerusakan-kerusakan di atas muka bumi, wa qatal, dia membunuh siapa saja. Nah, apakah Nabi Isa bisa mengalahkan? Tidak juga ternyata. Di dalam kitab Syekh Shalih bin Fauzan beliau katakan begini. Summa innal Masiha alaihi salam fi hadza al-waqt. Kemudian Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam pada waktu itu ya'muruhullahu ta'ala bi an yahrizal muslimina ila tur, menyuruh Nabi Isa untuk melindungi kaum muslimin ke bukit. Oh, ya, ada mengatakan Tur Sina itu ya. Ila baladin bitur, ke suatu negeri di Tur. Dia untuk apa? Liyatahassanu biha, untuk berlindung dengan gunung tersebut, min Ya'juj wa Ma'juj. Summa yad'una Allah azza wa jal wa yatadarra'una ilaih. Kemudian mereka berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul meminta kepada Allah supaya mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertolongan Allah datang? Nah, dikatakan summa yunzilullahu fihim maradha ya'khudhu bi riqabihim fayuhlikuna jami'a. Kemudian Allah menurunkan wabah penyakit yang menghabisi seluruh Ya'juj Ma'juj itu. Jadi mereka binasanya bukan oleh Nabi Isa, bukan. Tapi karena Allah turunkan penyakit itu atas tentu doa-doa dari kaum muslimin dan bersama Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, akhirnya binasalah mereka semua Ya'juj Ma'juj itu biidznillah, tentu atas izin Allah. Nah, dengan doa-doa yang dipanjatkan terus oleh mereka. Nah, faida alimal muslimuna bihalakihim, ketika kaum muslimin tahu
kebinasaan Ya'juj Ma'juj, yakhrujuna min husunihim, maka mereka pun keluar dari tempat perlindungan mereka, fayajidunal ardo mamlu'atan bijusathihim wa raihatihim almuntinah. Ternyata seluruh negeri dipenuhi dengan bangkai Ya'juj Ma'juj dan bau yang sangat menyengat. Bau. Keluar itu bau di mana-mana bangkai Ya'juj Ma'juj. Akhirnya apa yang terjadi? Fayad'una Allah azza wa jalla. Mereka akhirnya berdoa lagi kepada Allah, marratan saniyah, an yudhiba jusasuhum, supaya Allah menghilangkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj yang bau itu. Nah, diijabah lagi oleh Allah doanya. Fayab'asullahu tayra. Lalu Allah mengirimkan tayra, bukan matara. Apa tayr? Tayr. Tayrun apa tayr? Burung. Allah utus, Allah turunkan burung-burung, patahmilu jifahum ila haitsu sa'allahu azza wajalla. Nah, burung-burung itulah yang ngangkut bangkai-bangkai itu ke tempat wallahu alam ya, yang dikehendaki oleh Allah azza wajalla. Diangkut oleh burung-burung. Ini bersalian. Nah, summa baru kemudian yunzilullahu azza wajalla mataran. Baru setelah itu Allah turunkan hujan yagsilu bihil ardo ba'dahum. Nah, dengan air hujan itu Allah bersihkan bumi dari bangkai dan baunya Ya'juj Ma'juj. Wa yastarihul muslimuna min syarrihim. Nah, baru setelah itu kaum muslimin merasa istirahat ya, merasa tenang dari keburukan Ya'juj Ma'juj. Nah, itu secara ringkas ya. Nah, kalau cerita masa lalunya tadi bisa dibaca di surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 98 ya sekalian. Nah, lalu kata Al-Imam As-Safari ini, wa annahu haqqun. Ini hak. Karena memang dalam Al-Qur'an disebutkan. Bahkan ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir judulnya Alamatu Yaumil Qiyamah, atau oleh seorang ulama muasir ya. Itu Syekh Yusuf Wabil hafizahullah taala, beliau menulis kitab Asratus Sa'ah. Sangat detail ya, beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang Ma'juj dan Ya'juj dan Ma'juj sekalian. Nah, lalu berikutnya Bapak Ibu disebutkan kahadmil ka'bati, itu ya di kalimat terakhir ya, bait yang ke-110. Sebagaimana juga nanti hancurnya Ka'bah. Jadi nanti Bapak Ibu, Ka'bah pun hancur. Ka'bah pun hancur. Gitu. Setelah Allah binasakan Ya'juj Ma'juj, nah sebelum Ka'bah hancur, Allah wafatkan dulu Nabi Isa. Nabi Isa meninggal dunia lalu dikubur. Nah, dikubur Bapak sekalian, padahal ala annahu yamutu fi akhir zaman wa innama abqahullahu ila zalikal waqt. Nah, jadi dalam surah An-Nisa ayat 159 ya, Allah Ta'ala mengatakan, wa inna min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan sesungguhnya dari ahlul kitab ya, kecuali mereka pasti mengimani Isa qabla mautihi, sebelum wafatnya Isa. Nah, mautihi di situ maksudnya wafat Isa al-Masih. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa meninggal di akhir zaman. Kenapa Allah hidupkan sekarang masih hidup lalu turun di akhir zaman? Nah, tentu ada hikmah ya. Di balik itu yang jelas seluruh manusia pasti akan kullu nafsin za'iqatul maut dalam surah Ali Imran 185 ya. Termasuk Nabiullah Isa alaihi salam, dan konon Nabi Isa itu kila innahu yamutu fil Madinah. Beliau meninggalnya di Madinah Al-Munawwarah. Yudfanu inda qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan dikubur di dekat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam ya. Nanti akan dikubur dekat kuburannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini jelas Nabi Isa akan wafat. Baru nanti setelah itu Bapak Ibu, Allah akan yab'asullahu rihan thayyibah. Ya, Allah akan mengutus angin sepoi-sepoi. Ya, yakbidullahu biharu kulla mu'minin wa mu'minah. Yang dengan itu Allah akan mewafatkan setiap orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan. Maka siapa yang terkena angin sepoi-sepoi itu tiba-tiba meninggal gitu. Supaya apa? Tidak mengalami
kiamat besar. Karena apa? Kata Nabi, inna min syiraril khalqi, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk itu apa? Man tudrikuhumu sa'atu wa hum ahya. Orang-orang yang mendapatkan hari kiamat terjadi dan waktu itu mereka masih hidup. Itu seburuk-buruk manusia. Ada dua sih. Nah, satu lagi siapa? Manittakhadha kuburo anbiya'ihim wa salihihim masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka seperti itu seburuk-buruk orang tuh. Ada nggak orang yang menjadikan kuburan seperti masjid? Ada nggak? Nah ini kata Nabi min siroril khalaq ya. Itu sama dengan buruknya orang yang mendapatkan hari kiamat, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, dan nanti setelah seluruh orang beriman meninggal dunia, illam yabqa fil ardi illa sirarun nas. Nanti tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini kecuali manusia paling buruk. Bahkan yurfa'ul Quran. Quran diangkat. Yurfa'u minas sudur wa minal masahib. Fala yabqa minhu syai' fi aidin nas. Bahkan Al-Quran pun Allah akan angkat. Tidak ada satupun orang hafal Quran. Bahkan mushafnya pun tidak ada. Hilang semua mushaf. Itu seburuk-buruk manusia. Nanti seperti hewan mereka. Bahkan dalam hadis disebutkan mereka berhubungan suami istri di jalan itu biasa kayak hewan. Itu ngeri Bapak sekalian. Nanti seperti itu. Wa hadza makna qauli ahli sunnah wal jamaah. Nah, inilah makna perkataan ahli sunnah wal jamaah, minhu bada'a. Dari Allah lah akan dimulai Al-Qur'an maksudnya, wa ilaihi ya'ud, dan Al-Qur'an akan kembali kepada Allah, yakni fi akhiriz zaman, yaitu di akhir zaman. Ba'da yakni ya'udul Qur'an ila Allah azza wajalla. Nah, kemudian tadi setelahnya wa min alamati sa'idun hadimul Ka'bah. Ka'bah akan hancur. Ka'bah yang disebut Baitullah Al-Atiq ya. Yang Allah lindungi dari Abroha yang kita tahu persis ceritanya diabadikan dalam surah Al-Fil gitu ya. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan Ka'bah. Nah, akan tetapi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nanti di akhir zaman. Nah, jadi al-bait tu yabqa wa sayabqa ila an yasa'allahu fi akhir zaman. Wa indama yahsul al-fasadu fil ardh, ketika terjadi kerusakan di atas muka bumi, wa yantasir, kerusakan itu tersebar di mana-mana, wala yabqa ala wajhil ardi muslimun, tidak akan ada tersisa satupun orang muslim di atas muka bumi, kama annahu yurfa'ul Qur'an wa kadzalika yuhdamul bait. Sebagaimana Quran diangkat pun begitu dengan Ka'bah itu akan hancur. Hancur. Siapa yang menghancurkan? Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat, rajulun yuqalu lahu dzu as-sawiqatain. Seorang laki-laki yang disebut dengan dzu as-sawiqatain. Dari negeri Habasyah. Minal Habasyah. Nah, jadi dia melempari dengan batu-batu, lalu hancurlah Ka'bah tersebut. Wa dzalika hina yantahil islamu minal ardh. Nah, itulah saat di mana Islam habis dari muka bumi. Wala yabqa fiha illa ahlul fasad, dan tidak ada yang tersisa di bumi kecuali orang-orang yang rusak. Nah, dan di saat itulah Ka'bah hancur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu dan sekalian, itu penjelasan bait yang ke-110 ya. 110. Jadi insyaallah nanti kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Sebelum diakhiri, apakah ada yang belum jelas dari pembahasan ini? Jelas ya Bapak sekalian? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu dan menambah iman kita ya akan keadaan nanti di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seburuk-buruk makhluk ya. Jadi mau meninggal sebelum kiamat Bapak Ibu? Enggak? Mau mati sebelum kiamat atau pas kiamat? Nah, kalau ya itu ya. Semoga kita diwafatkan sebelum hari kiamat. Baik, mari kita akhiri Bapak Ibu dan sekalian kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.